Eh, Mas, ini tukang parkir baru kan? Kamu pasti tukang parkir baru. Saya keburu, jadi saya minta tolong buat ini dirapiin ya. Nih, saya masuk dulu ya bentar lagi. Kalau udah kelar semuanya, saya bakal keluar, saya bakal temui kamu. Iya, Mak pasti mau kan? Nanti saya ganti duit deh. Kalau gitu saya masuk ya. Kamu ini cuma tukang parkir ya. Seharusnya kamu nurut sama kita dan hormat sama kita, tahu nggak? Hah? Kita bisa saja mencat kamu kapanpun kita mau. Atau gini aja, kamu cium kaki aku bakal menaikkan gaji kamu, tahu nggak? Kalau kamu nggak mau cium kaki aku bakal pecat kamu sekarang juga. Ini Pak Bos gak ada capek-capeknya, Pak. Padahal kemarin baru datang dari luar kota. Sekarang katanya mau ke sini. Apa nggak ada waktu buat dia istirahat nih? Kok tiap hari waktunya cuma dihabiskan untuk kerja. Tapi biasanya kalau jam segini mau kantor ini, dia udah ada di kantor ini. Atau jangan-jangan dia udah ada di kantin. Biasanya kan dia kalau nggak datang ke ruangan saya, dia itu pasti ngopi di kantin. Apalagi jam-jam segini. Padahal aku dari tadi udah nungguin dia lah. Malah yang ditungguin belum datang. Belum datang apa bener? Wah, perkiraanku awal ya. Beliau itu ada di kantin. Mending aku cek ke kantin aja deh. Siapa tahu ya emang beliau lagi ngopi di sana. Windy dari tadi aku tungguin kok belum datang. Seharusnya dia udah ada di sini karena aku butuh banget sama dia. Udahlah, aku tunggu aja di sini. Aku telepon juga gak diangkat. Pak David, Nah, ini dia nih. Win, Pak David nungguin saya? iya. Kenapa, Pak? Ada hal yang penting yang harus aku ngomongin sama kamu. Apa, Pak? Ini masalah Bu Putri atasan kita. Kenapa, Pak? Ya, mungkin gak cuma aku yang gak seneng sama dia. Pasti kamu gak seneng juga kan? Saya emang udah lama nggak seneng sama Putri, Pak. Kalau kamu memang gak seneng sama Bu Putri, kita harus kerjasama supaya Bu Putri itu jelek di depan Pak Arif. Pak David serius? Ya serius, Tapi alasan Pak David nggak suka sama Putri apa? Win. Menurut aku gak perlu menjelaskan ya apa yang aku gak suka dari Bu Putri. Iya sih. Pasti kamu juga tahu kan? Ya tahu, Pak. Tapi kita harus ngapain, Pak? Saya setuju banget sih kalau misal Pak David serius buat menjatuhkan Bu Putri dari posisinya. Gampang banget, Win. Gimana? Kita bawain dia. Dan semua tanggung jawab yang ada di kantor ini itu tanggung jawab Bu Putri. Ya, kita sebagai bawahan dia, ya kita jangan kerja yang benar. Jangan kerja yang benar. Ya kita salah-salah aja kerja. Toh nantinya yang bakal dimarahi itu adalah Bu Putri. Kalau misalkan Betul Pak sih, Pak. Arif nanya, kenapa kita bekerja seperti ini? Ya bilang aja kalau atas perintah Ibu Putri. Benar juga sih, Pak. Tapi kalau misal Bu Putri negur saya sama Pak David gimana? Ya kalau masalah itu urusan belakangan, Win. Ya, yang terpenting Ibu Putri jelek di depan Pak Arif. Sehingga Pak Arif tidak lagi mempercayai kinerja Bu Putri. Ya deh, Pak, saya juga mau ngelakuin hal kayak gitu. Lagian sampai kapan kita bekerja di bawah tekanan Bu Putri dan kita jadi nggak suka kerja di sini, Pak, karena nggak ada satu orang. Ya udah, tugas kamu ngehasut semua karyawan yang ada di kantor ini. Ya, Tugas Pak David apa? aku bakal ngehasut juga
orang-orang yang penting di kantor ini, sehingga mereka gak seneng juga sama Bu Putri. Iya Pak, tapi di sisi lain kayaknya ini resikonya juga besar Pak. Jadi kayaknya kita juga harus hati-hati Pak. Ya udah, pasti kamu udah tahu kok apa yang harus kamu lakukan. Udah Ya. tahu Pak. Kalau kita mau melakukan perubahan, ya kita harus berani mengambil risiko. Iya Pak, tapi yang lain juga nggak begitu sebenci saya sama Pak David ke Putri. Yang lain kayak pura-pura aja Pak sama Putri, makanya itu juga susah buat saya Pak. Itu tugas kita, Win. Ya, Iya Pak, merubah keadaan itu memang sulit banget. ya bener sih Pak. Hah? Ya gimana, kitanya aja yang meyakinkan semua karyawan di sini atas kinerja Bu Putri. Iya Pak. Ya udah, kamu tugasnya menghasut semua karyawan di sini, oke? Iya Pak. Dengar dulu. Iya Pak. Ya, aku nyampe juga. Tapi aku harus tungguin temen aku dulu sebelum aku masuk ke dalam. Lagian juga aku cuma tinggal nunggu berkas dari Arif aja. Temen aku ngasih berkas ditandatangani sama Arif, dan juga ada beberapa untuk pemindahan perusahaan ke kota ini kan juga aku atasnamakan sama seperti perusahaan ini. Dan penanggung jawabnya juga aku serahkan sama Arif juga deh. Meskipun nanti yang ngelola orang lain, tapi minimal selama ini kan Arif udah membuktikan banyak hal sama aku. Jadi aku serahkan juga deh sama Arif nantinya. Ya, selain dia ngelola kantor ini, dia juga bakalan ngawasin kantor aku yang baru. Kalau Arif dikasih tanggung jawab, biasanya dia bener-bener maksimalkan. Udah deh, mending aku tunggu di sini aja deh, nungguin temen aku. Ntar kalau dia datang, langsung masuk ke dalam. Win, Pak Arif, barusan saya dari ruangan Bu Putri, tapi saya belum lihat dia. Kamu kelihatan oh Putri nggak? Bu Putri Pak. Bu Putri kan emang sering telat Pak. Suka telat gimana? Iya Pak, memang akhir-akhir ini kinerja Bu Putri itu menurut saya udah agak berkurang gitu dari hari-hari sebelumnya Pak. Emang Putri nggak ngasih pemberitahuan atau izin kalau dia itu bakal datang telat atau masih ada acara di luar atau gimana? Nggak pernah Pak, nggak pernah ngasih informasi sama kita semua kalau misal Bu Putri hari ini mau datang telat. Kayak seolah-olah karena Bu Putri paling berkuasa mungkin di sini Pak, menurut saya gitu Pak. Jadi seenaknya aja kerjanya. Terus akhir-akhir ini juga pekerjaan Bu Putri itu nggak ada yang bener Pak, menurut saya. Iya Pak. Kamu bilang nggak ada yang bener, Win. Walaupun saya ada di luar kota beberapa hari ini, tapi setiap laporan yang saya minta sama Putri, dia itu selalu kirim lewat email, dan nggak ada satu kerjaan pun yang miss menurut saya, dan semua itu fan-fan aja sih, nggak ada masalah Pak, gitu. sebelumnya saya minta maaf, ini saya nggak ada maksud menjelek-jelekin Bu Putri atau apa ya Pak. Cuman itu semua juga karena yang ngerjain kita di bawah Bu Putri Pak, bukan Win, Bu ya. Putri sendiri. Kamu serius ngomong seperti itu? Iya Kalau Pak. kamu nggak ada bukti, itu namanya fitnah, Win. Jangan sampai orang yang kamu bicarakan itu termakan, dan saya termakan karena omongan kamu. Bukan Ya. gitu Pak. Saya sebagai orang yang juga kerja di sini juga ingin kerja dengan nyaman di sini Pak, tanpa adanya tekanan seperti itu Pak. Jadi hal-hal yang bukan tanggung jawab saya itu harusnya bukan saya yang ngerjain Pak. Sekalian karena Pak Arif baru datang,
saya nyampein unek-unek juga, Pak. Pak Arif, Nah, ini tanya sama Pak David juga, Pak. Pak, ada apa, Bin? Bu Putri itu emang beneran sering telat kan, Pak, akhir-akhir ini? Bin, kenapa kamu ngomong seperti itu sama Pak Arif? Kan gak enak, tau nggak? Pak, sampai kapan kita harus kerja kayak gini, Pak? Kita juga harus menyampaikan unek-unek kita, Pak. Kita juga pengen kerja yang nyaman di sini. Barusan Windy udah bilang kalau semua pekerjaan yang Putri kerjakan dan dikirim ke saya waktu saya di luar kota itu hasil kerja kalian dan beberapa rekan kerja kalian di sini. Pak, itu benar, Bu? Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena kita sudah berbohong sama Pak Arif. Ya, kita udah berusaha menutupi keburukan Ibu Putri. Selama Pak Arif berada di luar kota, Ibu Putri seenaknya masuk kantor Pak. Dia kadang datang jam 12, jam 1, kadang cuma absen doang Pak. Iya, Dan Pak. sekarang pun Pak Arif melihat sendiri buktinya. Kamu yakin, Fit? Kalau selama Bu Putri datang, dia itu nggak ngasih pemberitahuan atau izin sama bagian personalia atau bagian lainnya? Soalnya yang saya tahu, setiap kali saya minta laporan tentang perusahaan ini dan perkembangan perusahaan ini selama saya di luar kota, dia itu selalu ngasih laporan itu tepat waktu dan perkembangan yang dia kirim sama saya emang sesuai kenyataan yang saya lihat sekarang. Ya karena kita memperbaiki Pak sebagai Iya, Pak. bawahannya Bu Putri supaya Ibu Putri tidak jelek di depan Pak Arif. Tapi karena Bu Windy sudah menceritakan semuanya, ya terpaksa saya bongkar semuanya Pak. Gini aja, ya saya nggak mau berat sebelah. Nah, jadi unek-unek yang kalian sampaikan bahkan saya tampung dan jadi evaluasi nantinya. Dan saya juga bakal interogasi Putri. Saya bakal tanya-tanya dia, ya pastinya tanpa membawa embel-embel nama kalian. Iya, Pak. Saya setuju banget. Tapi makasih banget ya, Pak, sebelumnya udah bantuin saya sama Pak David. Ya demi kemajuan perusahaan ini, Iya, Pak. saya benar. juga harus percaya sama anak buah saya. Saya nggak boleh berat sebelah dan atau pilih kasih antar karyawan. Soalnya kalian semua di mata saya itu sama. Iya Pak. Iya, Nggak Pak. ada yang diprioritaskan, nggak ada yang diistimewakan. Semua tergantung hasil kerja kalian di perusahaan ini. Iya, Pak. Mungkin bentar lagi Bu Putri bakal kaget dengan kedatangan Pak Arif tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Ya, Bu Putri emang seenaknya aja Pak. Dia itu seolah-olah ingin selalu baik di depan Pak Arif. Ya udah kalau gitu, saya mau cari pimpinan perusahaan ini. Nah, kalian kan belum kenal. Ya mungkin beliau ada di kantin kayak biasanya kalau dia datang ke sini itu kalau nggak kantin langsung ke ruangan saya. Berhubung dia nggak langsung ke ruangan saya bakal temuin dia kantin dan nanti saya bakal perkenalkan sama kalian semua dan karyawan yang ada di perusahaan ini. Ini beneran, Pak? Ah. Saya dadakan ini, Pak. Iya beneran. Nanti kalau Putri datang langsung kabari saya. Iya, Pak. Kok tiba-tiba ada di perusahaan di sini? Ya aku juga nggak tahu. Tapi adalah nggak apa-apa. Ya deh. Yang terpenting Pak Arif sudah termakan dengan omongan kita. Ya. Ini dia rupanya bos. Rif, Bayu. Bayu ini nggak ada rasa capeknya. Gimana? Kan kemarin kita baru datang dari luar kota, kok sekarang udah ada di sini. Iya, enggak. Jadi aku udah janjian sama temen aku, dia katanya mau nganterkan berkas ke sini. Soalnya kan harus selesai besok, Rif, untuk pemindahan perusahaan aku yang di luar kota itu. Dan aku juga udah bilang kemarin, kenapa butuh tanda tangan kamu? Karena sebenarnya itu juga bakalan menjadi tanggung jawab kamu. Tapi yang mengelola itu ada orang lain. Kamu tinggal ngawasi. Dan berjalan atau tidaknya perusahaan itu ya tergantung kamu mengarahkan yang mengelola perusahaan yang baru. Ya sebenarnya emang cukup berat sih. Saya harus ganggu suami, terus ditambahin lagi kerjaan kayak barusan. Tapi saya menghargai putusan Pak Bayu, ya saya bakal kerjakan semaksimal mungkin sih.
Ya walaupun di perusahaan ini ada sedikit masalah pas saya ikut Pak Bayu keluar kota kemarin. Masalah gimana ya, Rif? Gini, orang yang saya percaya, karyawan yang emang saya tahu sendiri kualitasnya, ternyata dia itu memanfaatkan posisinya menurut bawahannya seperti itu. Tapi saya belum tahu kebenarannya seperti apa sih, soalnya kan saya baru dengar dari sepihak, dari pihak orang yang dibicarakan ini. Saya belum ngomong soalnya. Jadi gini, Rif. Sekarang kan kamu di sini ini sebagai penanggung jawab, sebagai direktur juga. Kamu nggak boleh menelan mentah-mentah ucapan dari siapapun di sini. Dan jangan gampang percaya. Ya cukup itu menjadi alasan buat kamu kenapa kamu harus lebih intens lagi untuk mengawasi karyawan-karyawan kamu. Iya. Dan juga gini, Rif. Kamu nggak boleh menuduh tanpa adanya bukti. Iya, saya ngerti kok sama maksud tujuan Pak Bayu, dan saya juga nggak mau menyalahkan siapapun di sini. Jadi semua kata-kata dari mereka saya tampung dulu sebelum saya dengar klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Jadi saya nggak bisa ambil keputusan tanpa mendengarkan kedua belah pihak. Tapi orang kepercayaan kamu ini katanya manajer di sini dan dia itu perempuan. Nah rencananya itu nanti dia yang bakalan mengelola perusahaan yang baru itu, Rif. Tapi dengan catatan semuanya itu kamu yang ngawasi. Ya, di luar dari topik yang saya bicarakan tadi, nah kalau misalkan emang manajer itu yang bakal jadi kandidat, saya setuju banget Pak. Soalnya dia itu cekatan, dan setiap laporan yang saya minta pas kita di luar negeri, manajer ini selalu ngasih tepat waktu dan ya emang dengan realita yang ada di kantor ini. Tapi kata kamu ada seseorang yang bermasalah dan bawahannya yang ngomong. Apa manajer ini? Iya, orang tersebut yang saya bicarakan tadi Bapak. Oh gitu. Jadi Tapi sebelum ya Pak Bayu melimpahkan semuanya kepada manajer yang kita telah bicarakan tadi, biar saya cari kebenarannya dulu. Takutnya kita nanti salah nyari orang untuk posisi penting tersebut. ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi aku cuma mau kasih tahu ya, Rif, sama kamu. Jangan kamu kasih tahu dulu sama dia tentang masalah ini. Ya nggak apa-apa kamu kasih tahu, tapi jangan terlalu detail. Ya mungkin kamu bisa sampaikan kalau itu hanya kandidat, masih belum resmi. Iya. Jadi biar dia juga hati-hati. Iya. Kebetulan ruangan Pak Bayu sebarusan saya udah suruh nyiapin sama cleaning service sini, dan mungkin sekarang udah siap ditempati kalau misalkan Pak Bayu mau istirahat atau mau ngecek berkas-berkas kantor. Gampang deh kalau itu, Rif. Soalnya aku masih nunggu temen aku. Katanya dia sih mau nganterkan berkas. Soalnya kemarin dia yang suruh aku print. Soalnya aku capek banget tadi malam, Rif. Iya. Ya kalau emang tujuan Pak Bayu datang ke sini untuk ketemu sama teman Pak Bayu, yang mending disuruh ke ruangan Pak Bayu aja, daripada Pak Bayu ngobrol di sini ntar dikira orang baru malah di kantor ini, kan semua orang belum tahu sama Pak Bayu. Udah deh, nggak apa-apa, Rif. Sekarang kamu masuk aja. Kamu lanjutin kerjaan kamu, nanti aku bakalan kabarin kamu. Aku juga bakalan masuk kota lagi. Ya Pak, saya sekalian masih nunggu ini manajer yang dari tadi kita omongin. Saya suruh beberapa karyawan kalau ketemu sama manajer itu suruh ke ruangan saya. Jadi saya mau nunggu di ruangan dulu Pak. Ya udah, kalau gitu. Nah, saya tinggal dulu Pak. Kenapa masih ada permasalahan lagi ya? Arif bilang manajer itu paling dia percaya. Tapi Arif ada orang ngomong keyakinan dia malah goyah kayak gini. Ya udah deh, mending aku tungguin temen aku aja. Mas, ini tukang parkir baru kan? Kamu pasti tukang parkir baru. Saya keburu, jadi saya minta tolong buat ini dirapiin ya. Nih, saya masuk dulu ya bentar lagi. Kalau udah kelar semuanya, saya bakal keluar, saya bakal temui kamu. Kalau enggak, saya kasih duit deh ntar lagi. Atau enggak ini rapiin dulu ya. Ini saya tempatnya kayaknya di sana deh. Saya
Saya lagi keburu-buru, saya ke dalam dulu ya. Tapi Saya nitip motor. Oh. Iya, Mak pasti mau kan? Nanti saya ganti duit deh. Kalau gitu saya masuk ya. perempuan kenapa ya? Perasaan penampilan aku nggak kayak tukang parkir. Tapi kurang ajar banget tuh perempuan. Itu ngajak dia cantik. Kalau misalkan dia nggak cantik, udah aku maki-maki tuh perempuan. Harus dipindahin ini bukan tempat parkir motor di sini. Bayu, kok kamu di sini, Bay? Kamu ngapain? Jangan bilang kamu mau tukang parkir di sini. Aku lagi parkirin motor, Fit. Oh berarti ini yang dimaksud Pak Arifin, tukang parkir baru. Ternyata kamu, baik. Hah? Fit, aku Udahlah, kamu gak usah malu-malu sama kita. Hah? Kita udah tahu kok ya kehidupan kamu itu seperti apa. Dan kamu bersyukur banget bisa bekerja di kantor sebesar ini meskipun kamu cuma jadi tukang parkir. Iya, Bay. Kamu juga kok bisa sih? Emang gak ada kerjaan lain ya? nggak tahu ya. Kalian ada kepentingan apa sama aku dan kalian ada di sini. Ya sebenarnya nggak ada kepentingan. Cuma ini aneh aja, Bay. Tiba-tiba kamu kerja di sini jadi tukang parkir lagi. Malu-maluin tahu nggak? Dan aku minta tolong ya, Bay, sama kamu. Jangan anggap kita berdua kita tuh pernah kenal. Win, aku dari dulu nggak pernah punya masalah sama kamu dan nggak pernah mau cari masalah sama kalian berdua. Tapi kenapa kalian berdua setiap ketemu sama aku kalian selalu cari gara-gara? Ya karena, aduh, kita tuh beda level, Bay. Kamu ngerti nggak sih, Bay? Ngobrol sama kamu aja di sini kita tuh malu, Bay. Bener banget. Andai saja kamu gak berdiri di sini ya, satu kantor sama kita mau ogah ketemu sama kamu. Kalian kerja di sini. Ya iyalah. Terus apa lagi? Menurut kamu gimana emang? Emang penampilan aku kayak tukang parkir ya? Ya kali aja kamu masih belum dapat seragam kan, Bay. Bener banget. Ya udah deh, Ini terserah hari kalian pertama aja. kamu kerja ya, Bay? Ya, ini hari pertama aku kerja. Oh iya, gitu dong. Ya udah jujur aja, nggak apa-apa. Lagian ini kerjaan kamu. Kamu pasti butuh banget kan sama kerjaan ini, Bay? Win, mau aku kerja jadi tukang parkir, mau aku kerja jadi tukang somai, mau aku kerja jadi satpam, itu bukan urusan kalian berdua. Ya Dan- masalahnya kamu ada di sini, Bay. Dan aku nggak merugikan buat kalian berdua. Kalau kalian malu kenal sama orang seperti aku, cukup kalian nggak usah sok kenal sama aku. Kamu bisa nggak ya di tempat lain aja? Nggak bisa. Terserah aku. Lagian kantor ini juga bukan punya kalian kan? Kalian Ya juga apalagi kamu, ngapain kamu ngomong kayak gitu sama kita yang jelas-jelas lebih tinggi jabatannya daripada kamu. Kamu di sini cuma tukang parkir, Bay. Ruangan kita beda. Win, aku nggak pernah menghina kamu ataupun David. Emang gak ada yang perlu dihina dari kita berdua kali, Bay. Heran aja ya, ada di dunia ini orang yang sombong seperti kalian. Aku pikir semakin kalian itu sukses, kalian punya pekerjaan, punya penghasilan sendiri, kalian bakal merubah sikap kalian. Tapi ternyata kalian malah tambah sombong. Ya wajar lah kalau kalian tetap segini-segini aja dari dulu. Segini-segini aja. Terus menurut kamu gimana, Bay? Ya aku emang anak orang nggak punya dulu, Win. Ya iya, itu kamu juga tahu, Bay. Terus sekarang kamu bilang kalau kamu udah punya segalanya, kamu jadi orang kaya. Hah? Gak mungkin. Kalau garis kemiskinan masih melekat dalam tubuh kamu, ya, dan berharap kamu menjadi orang kaya, Bay. Ya seperti inilah pekerjaan kamu. Cuma jadi tukang parkir. Iya. Tahu nggak? Gajinya nggak seberapa. Hah? Tapi orang tuanya pasti udah bangga, Win, karena dia udah kerja kantoran. Iya Hah? sih, datangnya ke kantor juga. Bener banget. Iya. Tapi menurut aku identitasnya dia di kantor ini gak bakal dikasih tahu sama orang tuanya. Hah? Tapi agak kelas sih, Fit, daripada jadi tukang parkir di pasar malam. Bener banget tuh. Ya udah deh, terserah kalian berdua. Aku cuma pengen ketawa aja. Dengar omongan kamu, Fit. Omongan kamu ini kayak orang paling kaya di sini. Dan seolah-olah kamu yang menguasai perusahaan ini. Setidaknya aku lebih kaya daripada kamu, karena gaji aku besar di sini. Hah? Daripada kamu gajinya gak seberapa, ya gak? Ya, Hah? tapi kan kamu tetap diperintah sama orang lain. Terus kamu gak
Gak mau bilang kalau kamu gak diperintah. Malah lebih parah kamu diperintahnya, Bay. Parah Hah? banget, iya. Gak Tiap usah pagi kamu sok-sokan disuruh deh. parkir mobil orang-orang. Ngomong kamu sampai muncrat sama aku, Fit. Iya, ya udah deh. Sekarang karena aku tukang parkir di sini, Ya? yang menjaga parkiran ini aku. Berarti yang berkuasa di wilayah ini itu aku. Awas, aku mau mindahin motor. Kamu kurang ajar banget ya. Hah? Kamu ini cuma tukang parkir ya. Seharusnya kamu nurut sama kita dan hormat sama kita, tahu nggak? Hah? Kita bisa saja mencat kamu kapanpun kita mau. Kamu cuma tukang parkir aja sok-sokan, gak menghargai kita. Hah? Apa kamu udah bosan? Ya? Apa kamu mau kehilangan pekerjaan kamu ini? Hah? Ya udah deh. Kita bisa banget ya kalau cuma buat mencet kamu hari ini juga. Kamu butuh panggil kerjaan ini. Kamu tuh harus tunduk sama kita berdua. Jangan malah kurang ajar kayak gini. Atau gini aja, hah? Kamu cium kaki aku bakal naikkan gaji kamu, tau nggak? Kalau kamu gak mau cium kaki aku bakal pecat kamu sekarang juga. Hah? Gimana? Udah, cium aja. Orang miskin biasanya mampu melakukan apapun demi uang. Kamu udah kelewatan banget ya, Fit. Kamu gak mau? Ini duit loh. Kamu miskin kan? Kamu butuh duit kan? Tinggal cium aja gampang. Win, meskipun aku orang nggak punya, aku cuma tukang parkir. Aku nggak segitunya juga. Aku bukan kalian. Kalian mau melakukan apapun, cuma demi uang. Lebih baik aku nggak dapat uang atau mati kelaparan daripada aku harus cium kaki manusia seperti kalian berdua. Emang apa salahnya sih? Daripada kamu nggak makan kan, Bay? Gaji tukang parkir di sini berapa sih? Kasian Tapi banget sih sebenarnya. Dikasih kemudahan, dapat duit nggak dilakuin. Bener banget, hah? Anggap aja kamu menolong orang tua kamu, hah? Dengan gaji kamu yang besar, kamu mampu membahagiakan orang tua kamu. Asalkan kamu nih cium kaki aku sekarang juga. Gimana? Hah? aku yang punya perusahaan ini, Fit. Udah, Kawan. nggak usah ngelawak ya di depan kita, hah? Karena kamu malu dipermalukan di tempat parkir seperti ini, kemudian kamu mau ngaku-ngaku kalau kamu punya perusahaan, hah? Kamu udah agak sinting, Stres nih. stres. Udah deh, sekarang mending kalian lanjutin kerjaan kalian. Sebentar lagi kalian terakhir kerja di sini. Kita mau kerja apa enggak juga bukan urusan kamu. Apa kamu ngomong apa? Terakhir kita kerja di sini. Cih. Kamu masih stres aja nih, Bay. Sadar, Bay. Kerjaan cuma tukang parkir, sok ngegretak kita, hah? Kasian banget sih hidup kamu. Udah deh, sekarang mending kalian pergi. Aku nggak mau cari gara-gara di sini. Tolong jangan pancing emosi aku. Udah cari gara-gara ini kamu sama kita. Dan Justru kamu yang mancing emosi kita berdua. Vin. Kenapa susah banget cium kaki David? daripada kita ketahuan Pak Arif ya bikin ribut sama karyawan baru, mendingan kita pergi aja. Kita udah di SP1 loh kemarin. Ih, jangan nyari. Udah, ayo. Mereka aku kasih tahu, mereka gak percaya. Awas saja, aku beneran bakalan pecat mereka berdua di sini. Kurang ajar banget. Put sini dulu. Iya, Pak Arif. Ini jam berapa? Kok kamu baru nyampe di kantor ini? Kita masuk jam berapa? Kamu nyampe nya jam berapa? Saya minta maaf Pak, barusan di jalan itu macet banget dan ban motor saya tuh pecah Pak. Udah berapa kali kamu telat datang kantor ini selama saya ada di luar kota? Baru hari ini doang Pak. Dan saya juga itu pun udah karena terburu-buru, saya harus ngantar adik saya. Abis gitu saya berangkat ke sini bannya pecah Pak. Ban motornya pecah, gini, terus saya Put, ya. masih nempel ban. Dan itu antri Pak, saya cuma telat nggak nyampe 1 jam kok. Gini Put ya, soalnya ada selentingan dari beberapa karyawan di sini, tepatnya orang-orang yang ada di bawah kamu, tepatnya di divisi kamu, kayak gitu. Mereka bilang kalau selama saya ada di luar kota, kamu itu kerja seenaknya dan semua laporan yang saya minta lewat email mereka yang kerjakan, entah itu benar atau enggak. Makanya saya konfirmasi sama kamu, saya nggak mau mengambil keputusan kalau belum saya dengar konfirmasi langsung dari kamu. Saya nggak pernah menyuruh orang lain mengerjakan laporan saya buat Pak Arif.
Pak Arif pasti percayakan sama saya, dan pasti Pak Arif juga tahu kalau yang ngirim email selama ini pas Pak Arif ada di luar kota, dan laporan itu semua saya yang kirim sama Pak Arif. Ya sebenarnya saya percaya sama kamu Put, tapi kan namanya pemimpin kita harus juga dengar perkataan dari orang lain. Berhubung di antara kalian nggak ada yang mau ngalah, gini aja, kamu ketemu sama orang-orang yang ada di divisi kamu, seperti David dan Didi, mereka ngasih info seperti itu, kalian luruskan, ya mungkin ada kesalahpahaman, kalian luruskan, saya nggak mau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, apalagi kalian dalam naungan satu divisi yang sama. Gitu. Ya, Dan saya juga nggak mau terlalu membela diri ya Pak, tapi saya selama ini emang nggak pernah telat, dan yang mengerjakan laporan yang dikirim sama Pak Arif itu selalu saya, dan saya nggak pernah nyuruh orang lain buat ngerjain laporan itu Pak. Ya makanya saya mau kamu luruskan masalah itu sama David sama Windy. Ya soalnya ya kalau kamu terlepas dari tuduhan ini, pimpinan perusahaan ini bakal mempromosikan posisi yang bagus buat kamu. Iya Pak, saya akan bekerja semaksimal mungkin, dan saya pastikan saya jujur dan saya nggak pernah bohong kalau kerja di sini Pak. Ya syukurlah kalau gitu. Soalnya saya tadi dengar perkataan mereka sih sedikit bimbang, tapi ya moga aja ini cuma apa ya, sesuatu yang nggak pernah terjadi waktu itu. Ya udah kalau gitu, saya pamit mau ke parkiran dulu ya Pak. Saya nitip motor saya sama tukang parkir yang baru. Soalnya saya Put, kamu ngigo nggak sih? Di sini tuh nggak ada tukang parkir, yang ada satpam. Kamu ini gimana? ada tukang parkir baru Pak. Dia pakai jaket hijau dan di dekat mobil merah. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu ya Pak. Saya permisi Pak. Lama-lama Putri kayak orang gila ya. Di sini nggak ada satpam. Pakai jaket hijau, deket mobil merah. Jangan-jangan, wah, bahaya nih. Masih belum dipindah motor saya. Kamu nggak becus banget nih kerja di sini. Sekarang kotaknya di mana? Aku mau ngomong dulu bentar. Kamu bisa duduk kan? Ya bisa lah, cuma duduk doang. Tukang parkirnya? Ini Pak, ini nggak Gila, betul. gimana sih, Put? Kamu jangan merusak rencana aku ya. Ya kamu iyain aja. Ya Pak, jadi saya minta maaf Pak. Saya nggak becus kerja di sini. Iya Pak, ini motor saya nggak dipindah malah. Ya soalnya kan Kotaknya masih katanya di sebelah sana ada bos yang punya perusahaan ini mau datang. Jadi parkirnya kan masih di sini Pak. Ya udah Pak, mending Pak Arif sekarang lanjutin kerjaan Pak Arif. Karena saya kan harus menjaga parkiran ini, gitu. Biar nanti saya ngomong sama ibu ini. Iya Pak. Ya, coba sekarang kamu. Kamu bisa-bisanya ngusir Pak Arif. Pas waktu kerja, mungkin dia mau ngomong sesuatu karena kamu nggak becus, terus kamu ngusir Enggak, Pak soalnya Arif. kata Pak Arif ada bos pemilik perusahaan ini mau datang dan semua parkirnya itu harus di sini. Tapi ya, kamu nama siapa sih? Oh ya, nama aku Bayu. Tapi ya Bay, kamu itu bikin Pak Arif jadi lupa. Ya udahlah, kita nggak usah bahas masalah Pak Arif. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu, kalau kamu mau kerja di sini, seharusnya kamu lebih pagi. Bukan mau kerja, aku udah kerja di sini. Kamu ngapain sih ngatur-ngatur aku? Aku lebih dulu aku ya kerja di sini daripada kamu. Ya aku kan cuma. Seharusnya aku yang ngatur-ngatur kamu di sini. Nih lihat nih, kamu nggak becus. Aku di sini karena emang udah di briefing sebelumnya. Jadi Di briefing kalau ada apaan sih? karyawan yang datangnya telat, ya aku nggak usah parkirin seharusnya. Lagian juga. Apaan sih? Kenapa ada peraturan kayak gitu? Lagian kamu tuh belum tahu ya, Bay. Aku tuh telat karena apa? Aku tuh telat karena ban motor aku bocor dan aku harus ngantar adik aku sekolah. Adik aku sekolah aja dia telat, apalagi aku. Seharusnya kamu juga ngerti itu dong. Jangan kayak Pak Arif. Pak Arif aja nggak bisa ngertiin aku. Ngertiin kamu? Kayaknya kamu ini wanita yang egois ya. Ya udah deh, untuk kali ini. Egois kata kamu. Kamu kurang ajar ya. Kamu udah belum kenal sama aku, kamu bilang aku egois. Kamu baru kenal udah berani pegang-pegang.
Aku emang cuma tukang parkir, tapi bukan berarti aku bisa dipegang-pegang sama perempuan kayak kamu. Kamu so mahal banget ya, Bay. Ingat, di sini tuh kamu karyawan baru. Awas aja kamu minta tolong sama aku nanti kalau udah lama kerja di sini ya. Deh, terserah kamu. Lagian aku juga nggak tahu nama kamu. Oh, kamu mau kenalan sama aku? Jangan, aku cuma tukang parkir. Jadi kamu nggak perlu kenalan sama tukang parkir. Sama kayak 2 karyawan yang tadi datang ke sini marah-marah sama aku. Padahal mereka itu teman lama aku. Aku malah dihina karena cuma tukang parkir. Oh, atau jangan-jangan kamu juga mau menghina aku? Deh, apaan sih? Kenapa kamu malah merasa kamu paling sedih ya di sini ya? Udah deh, terserah kamu. Nama kamu siapa? Nggak usah salaman deh. Nama aku Putri. Ya, ya udah. Nama Iya, aku kini Bayu. nggak mau salaman sama aku. Nama aku Bayu. Tangan kanan. Kayak gini nih. Kalau orang udah buat salah tapi ngerasa benar. Sekarang gue kasih tahu Iya, sama aku kamu. minta maaf. Aku mau jujur nih sama kamu. Aku bukan tukang parkir di sini. Ya. Aku ada kepentingan dan aku mau ketemu sama Pak Arif sebenarnya. Kamu Tadi nggak usah ngelawak, Bay. Kamu aja barusan ngaku kalau kamu itu tukang parkir dan Pak Arif udah ngeiyain itu dong. Ya udah deh, terserah kamu deh, Put. Untungnya yang ngobrol sama aku ini wanita cantik lagi. Kalau misalkan Terus kalau perempuan jelek, kamu mau ngapain? emang kamu denger aku ngomong apaan? Wanita cantik. Oh, makasih loh, Bay. Kamu Semua bilang aku cantik. perempuan itu cantik. Jadi kamu jangan GR ya. Jadi lain kali kalau kamu datang agak pagi. Emang kamu jabatannya di sini apa sih? Pengen tahu banget ya. Ya aku kan tukang parkir di sini kan aku harus tahu. Bentar deh. Kamu awalnya bilang tukang parkir, abis gitu kamu barusan bilang kalau kamu bukan tukang parkir, mau ketemu sama Pak Arif. Ya karena kamu Sekarang- nggak percaya, Put. Kamu bilang tukang parkir lagi. Ya udah deh, aku tukang parkir. Aku mau jujur sama kamu. Aku cuma tukang parkir di sini. Jadi aku harus tahu siapa aja yang datang ke sini. Nanti ada parkir khusus manajer, ada parkir khusus karyawan, ada parkir khusus direktur. Aku Itu. manajer di sini. Terus kenapa? Ternyata kamu manajer di sini. Iya, terus Sorry, aku udah nggak sopan tadi sama kamu. Cuman aku kesel aja, Put. Soalnya kamu datang tiba-tiba buru-buru tanpa nanya dulu. Kalau misalkan aku bukan tukang parkir gimana coba? Misalkan aku yang punya perusahaan ini. gak mungkin, Bay. Kamu yang punya perusahaan ini. Udah deh, terserah kamu, Put. Oh ya, kamu udah lama kerja di sini, Put. Iya, lumayan sih. Aku setahun kayaknya. Oh iya, tadi kenapa kamu dimarahin karena apa? Ya, ada sih temen aku kerja di sini juga. Ya karena aku cuma jadi tukang parkir, mereka ngerasa malu kenal sama tukang parkir seperti aku. Aku pikir kamu bakalan sama seperti mereka. Apalagi kamu kan seorang manajer di sini. Ya enggak lah, kita itu sama-sama. Ya udah deh, kalau kayak gitu, Put. Lagian aku juga agak kerap kok sama tukang parkir yang sebelumnya. Aku udah kegeeran. Aku pikir ibu manajer yang satu ini suka sama tukang parkir, tapi ternyata sama Kamu- semua orang friendly banget ya. Aku udah GR nih tadi. Tapi ya gak apa-apa, seharusnya memang pemimpin seperti itu harus bisa ngomong dengan siapapun tanpa melihat dia tukang parkir, dia sapam, ataupun dia OB. Aku salut banget sama kamu, Put. Oh ya, tapi ada yang aneh sih menurut aku. Kenapa manajer pakai motor ya? Emang nggak boleh? Ya enggak, biasanya kan dapat mobil dari perusahaan. Kalau pakai mobil aku jadinya lama, Bay, yang mau ke sini. Oh gitu. Kalau naik motor kan cepet banget. Iya udah. Iya gitu. Jarang banget sih ada perempuan seperti kamu, Put. Biasanya kalau perempuan nih takut panas, takut kena debu. Kamu nggak usah kagum sama aku, Bay. Kamu kagum kan sama aku karena aku naik motor? Enggak, kok biasa aja, Put. Kamu juga kagum kan sama aku karena aku pekerja keras? Kayaknya kamu salah deh. Hah? Tapi gini ya, Put. Aku kasih tahu sama kamu. Sebenarnya itu, ya. Tadi aku bukan kesel sama kamu.
tapi lebih kaget aja. Aku pikir kamu bukan karyawan sini, karena iya dari tadi kan karyawannya udah pada masuk semua dan kamu baru datang. Kalau kamu naik motor, kenapa kamu nggak minta antar aja sih, Put? Minta antar sama siapa? Ya sama siapa aja yang bisa ngantar kamu. Orang tua kamu, suami atau pacar atau tunangan kamu atau saudara kamu. Aku nggak punya pasangan, aku nggak punya temen yang deket banget sama aku. Oh gitu. Seorang tua aku juga sibuk semua, mereka ngurusin adik-adik aku. Terus kalau aku bisa naik motor sendiri, kenapa aku harus minta antar? Ya biar lebih aman aja, Put. Atau kamu mau jadi supir aku? Kamu bayar aku berapa? Ya jangan mahal-mahal sih, aku juga masih butuh uang. Put. Untung aja aku masih baik ya. Kalau misalkan orang lain nih yang memperlakukan aku kayak gini. Aku cuma nawarin kamu pekerjaan sampingan kok, Bay. Enggak. Aku nggak maksud maksud aku, merendahkan pekerjaan kamu. ya udah. Terserah kamu, Put. Oh iya. Kamu kenapa balik lagi ke sini? Emang Mau minta kunci motor sama kamu? tak kunci motor. Ntar ya. Nih kunci motor kamu. Kamu nih nggak amanah banget ya. Ya kan aku jagain di sini. Ya terus kalau tiba-tiba hilang gimana? Ya aku bakalan tanggung jawab kok. Lagian aku nggak kemana-mana, Put. Aku tetap jagain parkiran ini. Tapi udah jarang sih sebenarnya ada atasan yang mau ngobrol sama tukang parkir seperti aku. Berarti kamu beneran tukang parkir? Ya menurut kamu? Iya, soalnya dari tadi kamu bilang bukan terus, Bay. Ya aku cuman ngetes kamu aja, Put. Kamu keberatan atau enggak gitu ngobrol sama tukang parkir. Ternyata meskipun kamu awalnya agak ngeselin, tapi kamu ternyata baik juga, Put. Tapi tukang parkirnya milih-milih juga. Kalau kayak kamu, kenapa enggak? Ya udah kalau kayak gitu, Put. Mending sekarang gini aja. Bu Putri kok malah pacaran di sini? Pacaran? Sekalian aja nih kita laporin aja sama Pak Arif. Ya emang harus dilaporkan. Pantesan kamu dari tadi tuh berani banget ya menentang kita. Ternyata kamu pacaran sama Bu Putri. Ya, bentar Ibu deh. Putri ini sebagai atasan nggak mencontohkan yang baik sama bawahannya ya, Bu. Jangan seenaknya dong, Bu. Ya, jangan mentang-mentang Ibu jadi manajer di sini malah pacaran di kawasan kantor. Asal Ibu Putri tahu, kita selama ini gak suka banget sama Ibu Putri. Ya, baru bekerja di sini sudah menjadi manajer. Dan kita bakal melaporkan kasus ini sama Pak Arif. Tentunya Bu Putri bakal mendapatkan apa yang sudah Bu Putri perbuat. Kalian ini udah 2 kali ya cari masalah sama aku. Oh, mereka teman kamu, Bay? Ya mereka orang yang aku kasih tahu sama kamu, Put. Oh, Kalian maunya apa sih? Kalau misalkan kamu pengen jadi manajer juga, seharusnya kamu melakukan sesuatu, bukan dengan cara seperti ini. Pantas kalian tetap nggak naik-naik jabatan, karena ya sikap kalian kayak gini. Kamu gak usah ikut campur deh kalau masalah ini, ya. Yang mentang-mentang kamu pacarnya Putri ini, ha? Sosokan. Hah? Kamu siapa di sini? Aku baru kenal sama Putri. Yakin? Atau kamu mau menutupi kesalahannya Bu Putri? Hah? Fit, kalau kamu emang punya dendam sama aku, kamu bersaing secara sehat sama aku. Bukan malah ngomong yang enggak sama Pak Arif. Aku juga tahu. Udah Bu Putri, kayaknya ini udah harus dilaporin. Dan Bu Putri emang nggak pantas di jabatan itu, Bu. Ya laporin aja. Ya, kita bakal laporin kok. Ibu tenang aja. Kita bakal ngerekam ya kelakuan Bu Putri seorang manajer. Pacaran kamu sama ngapain tukang sih, Fit? parkir. Kenapa kamu takut pacar kamu ini dipecat oleh Pak Arif, atasan kita? Hah? Takut? Ya. Kalian udah benar-benar kelewatan ya. Kalian bakalan nyesel karena kalian udah melakukan ini sama aku. Dan aku pastikan kalian juga bakalan segera keluar dari kantor ini. Dia ngancam lagi sama kita, Vin. Hah? Aku udah kasih tahu sama kalian. Dan dari tadi aku udah berusaha buat mengingatkan.
sama kalian berdua. Ade, kamu ngomong apa? Kita udah punya bukti kok. Hah? Ancam aja terus-terusan. Tapi ancaman kamu gak berlaku sama kita, tau nggak? Bukti apa Fit? Bukti itu? Pak Arif. Iya. Ini Pak. Ibu Putri pacaran sama tukang parkir Pak. Dia kan menjatuhkan cinta. Jaga mulut kamu. Siapa yang kamu bilang tukang parkir? Ini Pak, orangnya. Saya tadi udah bilang sama kamu ya, kalau pemilik perusahaan ini bakal datang ke sini hari ini. Dan orang yang ada di hadapan kamu, itulah pemilik perusahaan. Hah? Orang yang kamu bilang tukang parkir. Kamu udah bosan kerja di sini? Pak Arif nggak lagi bercanda kan Pak? Hah? Iya. Kamu lihat muka saya bercanda. Dan juga aneh sih sebenarnya, udah berpenampilan seperti ini, emang aku kayak tukang parkir, Fit? Atau jangan-jangan kamu masih belum bisa berdamai sama diri kamu sendiri? Kalau dari dulu kamu nggak pernah menang sama aku dalam urusan apapun. Sekarang kamu udah kerja di perusahaan aku, kamu masih berani ya Fit sama aku? Kita minta maaf. Dan kamu juga Win, kamu nggak kapok-kapok ya Win, dari dulu cari masalah terus sama aku. Oh aku tahu, apa jangan-jangan karena kamu ada dendam pribadi sama aku? Hah? Enggak, Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Udah deh, sekarang aku nggak mau denger lagi penjelasan kalian berdua. Aku mau kalian berdua sekarang keluar dari kantor aku. Kalian mengundurkan diri atau biar Arif yang ngurus surat pemecatan kalian. Dan saya yakin kata-kata kalian dari tadi mojokin Putri itu hanya jualan dan ngomong kosong kalian. Ya jelas lah Rif, dari sini aja udah kelihatan. Dia udah ngerekam aku sama Putri dan mau diadukan sama kamu, biar mereka bisa menggantikan posisi Putri. Masa kamu mau punya karyawan model seperti mereka, Rif? Ya, kalau saya tahu kelakuan mereka dari kemarin-kemarin, mungkin hari ini mereka udah nggak bakal kerja di sini. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang gini aja. Put, sebenarnya Arif ini udah cerita banyak tentang kamu, dan kamu yang udah direkomendasikan oleh Arif buat jadi pimpinan di perusahaan aku yang baru. Ya, aku harap kamu bisa amanah nanti menerima jabatan kamu yang baru. Ya tentunya dengan pengawasan Arif. Iya Pak. Tolong. Udah deh, Rif. Aku udah nggak ada waktu buat ngomong sama sampah seperti mereka berdua. Ya, saya juga udah muak melihat mereka berkeliaran ke bawah. Kalian ikut saya ke ruang. Pak, saya minta maaf Pak, saya nggak tahu kalau Pak Bayu ternyata Mau bilang tukang parkir lagi. enggak Pak. Pak Bayu pimpinan di sini, saya minta maaf Pak. Udah nggak apa-apa, Put. Ya, sebenarnya seharusnya aku marah tadi, tapi gak tahu kenapa ya, Put. Pas kamu bilang aku tukang parkir, aku bukan malah marah, tapi ya kayak penasaran aja sama kamu. Ya kalau misalkan kamu emang benar-benar gak punya pacar, ya di luar pekerjaan kan kita bisa buat kenal lebih dekat lagi, Put. Ya itu pun kalau misalkan kamu mengizinkan aku. Kalau misalkan gak mengizinkan ya nggak apa-apa juga. Kamu pasti tahu banyakan tentang aku. Mungkin Arif udah cerita banyak sama kamu. Saya Sampai saat ini aku belum pernah jatuh cinta sama perempuan pun. Ya mungkin ini kali pertama buat aku. Ya jatuh cinta sama kamu, Put. Meskipun ya perkenalan kita aku dikiranya tukang parkir. ini beneran atau Pak Bayu bohong? Ya aku beneran, Put. Tapi kayaknya kita harus lebih ngobrol intens lagi setelah ini. Iya, saya mau kenal Pak Bayu juga. Ya udah, sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu. Nanti motor ini biar Arif yang bawa kamu bareng sama aku. Iya, ya udah kalau gitu saya mau kerja dulu ya Pak. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Ya. Awalnya aku dikira tukang parkir, tapi malah aku jatuh cinta sama manajer itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku profesional. Urusan kerjanya tetap kerja, urusan hati aku selesaikan sama Putri.